teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-16. Burkov masih membungkukkan badan di depan Levin, membuat semua bawahannya tercengang. Mereka tidak percaya melihat sosok yang selama ini mereka segani tunduk di hadapan Levin. Tetapi, tidak dengan William yang langsung menegurnya dengan nada tinggi dan marah. "Tuan Zelakov, apa yang Anda lakukan? Orang seperti Anda tidak pantas memberikan hormat pada sampah sepertinya." Kau, tegur William seraya menghampiri Burkov, memintanya untuk berdiri dengan tegap. Burkov menoleh ke arah William dengan ekspresi wajah yang datar. Namun, di balik tatapannya yang dingin, tersembunyi rasa malu yang mendalam. Sementara itu, Cassandra yang melihat kejadian ini menjadi cemas. Ia menarik baju Levin, dan berbicara pelan dengan suaranya yang gemetar. "Sayang, lebih baik kita pergi dari sini, aku mohon." Ucapnya masih takut dengan William atas kejadian kemarin. Levin menatap Cassandra dengan lembut, merasakan ketakutan yang menyelimuti hati istrinya. Namun, di saat yang sama, ia juga merasa kesal dengan perlakuan William. Sejenak, Levin terdiam, berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk menghadapi situasi ini. Levin berdiri tegap di depan Burkov, sosok yang duduk di kursi CEO Monastarium Group. Suara berwibawa Levin terdengar keras. "Apa kau CEO Monastarium Group?" tanyanya dengan suara dingin. Burkov baru hendak menjawab, namun William langsung memotong dengan nada tinggi. "Apa urusannya denganmu, Levin Manes? Orang sepertimu tidak berhak mengenal Tuan Burkov lebih lanjut." William memasang ekspresi marah, wajahnya merah padam. Levin tak sedikit pun terintimidasi oleh sikap William. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan melangkah mendekat ke arah William. "Dari cara bicaramu, aku yakin kau yang telah mempermalukan istriku kemarin saat dia wawancara kerja di sini," ujar Levin dengan nada tegas, sambil menatap mata William dengan tajam. Tatapan Levin yang tidak menunjukkan rasa takut membuat William merasakan perasaan aneh. Hawa dingin menjalar di seluruh tubuhnya, terintimidasi oleh tatapan Levin. Wajah William berubah, namun ia mencoba menyembunyikan kegelisahan yang muncul, berusaha menjaga harga diri di depan bosnya. Sementara itu, Burkov diam saja, memperhatikan pertukaran kata-kata antara Levin dan William. Ketenangan dan ketegangan yang ada di tempat itu membuat suasana semakin terasa mencekam. "Tak kau pikir aku takut padamu? Security! Cepat usir mereka pergi dari sini!" teriak William dengan suara lantang. Security yang berjaga di depan pintu perusahaan langsung bergegas menghampiri William, karena mereka tahu jabatan William tinggi. Baru saja security mengulurkan tangannya untuk meraih Levin, dengan gerakan cepat Levin menghindar, memegang tangan dua security sekaligus dan membantingnya bersamaan. "Biug! Biug! Arg!" Suara dua tubuh security menghantam lantai pelataran halaman Monastarium Group terdengar begitu nyaring, diikuti jeritan kesakitan keduanya yang meringkuk di sana. Sontak saja hal tersebut membuat William dan yang lainnya terkejut, tetapi tidak dengan Burkov yang hanya tersenyum melihat hal itu. Burkov memang sengaja ingin melihat sendiri bagaimana Levin menangani masalah tersebut. Jika dugaannya benar kalau Levin anak keluarga tersembunyi, dia seharusnya memiliki kemampuan dan ternyata itu seperti yang diharapkan Burkov. William menelan ludah melihat Levin membanting dua security sekaligus di depan matanya. Dia refleks berjalan mundur. Namun, belum dia menjauh, Levin dengan sigap mengulurkan tangannya, meraih leher William dan mencengkramnya dengan erat. "Selama ini, aku sudah cukup berdiam diri. Mulai sekarang kalian akan melihat siapa Levin Manes yang sebenarnya, terlebih jika kau berani merendahkan istriku," ucap Levin dengan suara dingin. Cengkraman Levin semakin kuat, membuat William tidak bisa berkata-kata, wajahnya membiru karena kesulitan bernafas. Lisa dan para pejabat tinggi Monastarium Group menelan ludah saat melihat tubuh William terangkat dari tanah oleh Levin. Mereka merinding ketakutan melihat kekuatan Levin yang begitu kuat biasa. Cassandra juga tidak bisa berkata-kata dengan apa yang dilihatnya, walau dia sudah melihat pertarungan antara Levin dan beberapa preman yang mengeroyoknya, tetapi dia masih saja bingung dengan perubahan sang suami. "Tuan Manes, tolong jangan kotori tangan Anda, biar saya yang menyelesaikan masalah ini," ucap Burkov sopan, berharap Levin tidak membunuh William di depan perusahaannya, karena itu akan menjadi citra buruk untuk perusahaan. Levin menoleh ke Burkov. "Apa kau sekarang percaya, aku pemilik Monastarium Group?" tanyanya dingin. Karena tahu Burkov sedang mengujinya. Burkov menganggukkan kepala pelan. "Sekarang saya percaya Tuan, tolong lepaskan dia," ucapnya sopan. "Sud! Biug! Uhuk, uhuk!" Terdengar William terbatuk-batuk saat dilemparkan Levin hingga jatuh ke tanah. Burkov menghampiri William, jongkok di depannya sambil menghela nafas berat. "Sungguh memalukan, kau sudah ikut denganku beberapa tahun belakangan, tetapi tidak dapat melihat mana orang yang harus dihormati dan segani. Aku kecewa padamu, William." "Tuan Zelakov, apa maksud Anda? Apakah Anda percaya deh?" Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi William sebelum dia menyelesaikan ucapannya. "Seret dia, bawa ke kantor polisi. Tuntut atas pencemaran nama baik dan penyalahgunaan kekuasaan," perintah Burkov langsung sambil beranjak berdiri. "Baik Tuan," jawab security yang sudah beranjak berdiri, sambil menahan sakit di punggung masing-masing. Dua security menyeret William ke kantor polisi. "Tuan Zelakov, saya tidak salah. Kenapa Anda percaya padanya?"
Teriak William sembari diseret dua security, mencoba untuk berontak. Namun, Burkov tidak menggubrisnya, dia menghadap Levin dan langsung menundukkan kepalanya sopan. Tuan Manes, bisa kita bicara di dalam saja, rasanya tidak pantas Anda diperlakukan seperti ini, saya memohon maaf dengan tulus atas nama perusahaan. Ucapnya lembut. Lisa tersenyum melihat sikap Burkov yang terlihat begitu menghormati Levin, dia langsung menghampiri Cassandra, merangkul lengannya sambil tersenyum. Ah, aku iri padamu, Cassandra. Lihatlah, suamimu begitu tampan. Ucapnya lirih sambil menatap punggung Levin. Cassandra yang dari tadi tertegun, tidak tahu apa yang terjadi, dia menoleh ke sahabatnya tersebut. Lisa, kamu tahu suamiku pemilik Manastarium Group? Tanyanya memastikan. Lisa mengangguk sambil tersenyum dan menatap Lisa. Kalau kamu sudah bosan dengannya, aku mau menjadi penggantimu, bagaimana? Tanyanya sembari menaik turunkan alisnya pada Cassandra. Kau gila! Bentak Cassandra sembari menoyor kening Lisa dengan keras. Oh, aku cuma bercanda, Sandra. Kau tegur Lisa sembari mengusap-usap keningnya dan menggembungkan pipi kesal. Cassandra memelototi Lisa, sehingga membuat sahabatnya itu tersenyum kecut. Lisa tahu kalau Cassandra sangat mencintai Levin, terbukti dia tetap bertahan dengannya selama ini, walau kehidupan mereka sangat pahit. Levin mengajak Cassandra masuk ke Manastarium Group dengan dikawal langsung oleh Burkov dan para pejabat tinggi Manastarium Group. Tidak ada yang berani membicarakan Levin sama sekali sekarang, hanya saja mereka masih tidak percaya jika orang paling menyedihkan di kota, ternyata pemilik Manastarium Group. Setelah naik lift, mereka semua sampai di ruang rapat perusahaan, terlihat semuanya sudah duduk di tempat masing-masing. Tuan Manes, silakan. Burkov memberikan tempat duduknya pada Levin, tetapi Levin tidak duduk di sana, melainkan membiarkan sang istri yang duduk di sana. Hal itu tentu saja membuat semua orang yang ada di dalam sana, seketika merasa iri dengan Cassandra yang dulunya selalu mengejeknya karena menikahi pria miskin seperti Levin. Sayang, kamu saja yang duduk di sini. Bisik Cassandra merasa tidak enak. Levin menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu yang akan memimpin perusahaan ini, jadi kamu yang pantas duduk di sini. Jawabnya lembut. Cassandra menatap sang suami dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak tahu harus berbuat apa, karena kejutan demi kejutan beberapa hari belakang dari sang suami membuatnya benar-benar bingung harus berekspresi seperti apa. Levin lantas menatap semua pejabat tinggi Manastarium Group satu persatu dengan tatapan serius, lantas mengeluarkan berkas kepemilikan Manastarium Group dan memberikannya pada Burkov. Aku tahu kalian tidak akan percaya begitu saja dengan apa yang telah terjadi, karena itulah aku membawa bukti konkret untuk meyakinkan kalian semua. Tuan Silakov, silakan periksa berkas itu dan beritahu mereka semua yang ada di sini, agar mereka tidak memandang remehku lagi, apalagi istriku. Ucap Levin penuh penekanan. Burkov mengangguk mengerti, dia langsung mengecek berkas tersebut secara langsung tanpa menunggu lagi. Bab ke-17. Burkov berdiri di belakang kursi yang diduduki Cassandra, di tangannya terdapat berkas yang ia periksa dengan seksama. Levin, pemilik sejati Manastarium Group, berdiri di sebelahnya dengan wajah tenang dan percaya diri. Di sekeliling mereka, para jajaran direksi mengamati dengan penuh kekhawatiran. Mereka menatap berkas itu, ingin tahu apakah benar-benar valid dan tak ada kecurangan. Burkov akhirnya menutup berkas tersebut dan mengangkat kepalanya, menatap semua orang yang hadir. Lihatlah ini. Ucap Burkov sambil mengulas senyum tipis. Ia menunjukkan berkas tersebut kepada mereka. Semua dokumen yang ada di sini menunjukkan bahwa Taun Manes adalah pemilik sah Manastarium Group sesuai hukum negara kita. Para jajaran direksi saling berpandangan, rasa kaget dan kebingungan terpancar di wajah mereka. Ada beberapa yang menunduk, merasa bersalah telah meragukan kepemilikan Levin atas Manastarium Group dan juga telah merendahkannya selama ini. Sementara itu, Levin hanya tersenyum simpul, menatap mereka dengan tatapan yang tajam namun tenang. Tuan Zilakov, lantas apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya salah seorang direksi, mencoba menyesuaikan diri dengan kenyataan yang baru saja mereka terima. Burkov menghela napas, menatap Levin seolah mencari petunjuk. Levin mengangguk, memberikan isyarat untuk melanjutkan. Kita akan mengikuti kepemimpinan Tuan Manes dan membantu beliau mengembangkan Manastarium Group menjadi lebih baik lagi. Jawab Burkov tegas. Karena itulah saya juga akan menyerahkan jabatan saya pada beliau. Mendengar hal itu Cassandra angkat bicara. Tuan Zilakov, jangan berbicara seperti itu, Manastarium Group sangat baik berada di tangan Anda. Ucapnya khawatir sambil melirik Levin seolah meminta bantuannya, karena Cassandra masih gugup berhadapan dengan orang-orang penting di Manastarium Group. Levin yang memang tidak memiliki kemampuan untuk memimpin perusahaan tentu saja bingung. Dia mendekat pada sang istri lantas berbisik padanya. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya tidak berdaya. Cassandra mengerutkan kening, dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sesaat yang lalu Levin sangatlah mengesankan, tetapi ketika membahas masalah perusahaan dia berubah menjadi orang bodoh lagi. Cassandra menghirup nafas dalam-dalam lantas membuangnya, mencoba tetap tenang dan menggunakan kemampuannya untuk mengambil keputusan. Katakan pada Tuan Zilakov untuk tetap menjadi CEO, aku belum berpengalaman kalau harus memegang perusahaan sebesar ini, sayang. Ucapnya lirih pada sang suami. Oh begitu, baiklah kalau itu maumu. Jawab Levin sambil tersenyum. Levin berdehem dengan keras, dan berdiri dengan tegap lantas berbicara. Semua jajaran direksi seketika duduk dengan tegap dan menatap Levin. Tuan Zilakov, Anda akan tetap menjadi CEO Manastarium Group. Membantu istri saya untuk membangun perusahaan ini lebih besar lagi. Apakah Anda keberatan? Tanya Levin memastikan.
Burkov sedikit menundukkan kepalanya. Tentu Tuan, saya akan membantu Nyonya Manas untuk mengembangkan perusahaan ini, agar lebih besar lagi. Jawabnya lugas. Tentu Burkov tidak menolaknya. Lagi pula jika dia dipecat, dirinya tidak akan bekerja untuk siapa-siapa lagi, karena tidak mau bersaing dengan Manastarium Group yang telah merubah kehidupannya jadi lebih baik. Baginya Manastarium Group adalah rumah yang nyaman, dia tidak peduli hanya menjadi pemimpin boneka sekalipun asal bisa membantu sosok yang telah merubah kehidupannya. Baiklah, sudah diputuskan, Tuan Zilakov akan tetap menjadi CEO Manastarium Group, tetapi sekarang beliau akan berada di bawah kepemimpinan istriku. Jika ada yang keberatan, pintu keluar terbuka lebar untuk kalian. Seru Levin penuh penekanan. Para jajaran direksi tentu saja tidak ada yang keberadaan. Mereka bukanlah orang bodoh yang mau meninggalkan pekerjaan di perusahaan besar seperti itu begitu saja. Mereka semua menghormat keputusan Levin. Note, CL bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen perusahaan, sedangkan pemilik memiliki kepemilikan tunggal atas perusahaan. Bisa jadi CEO suatu perusahaan juga merupakan pemilik, namun pemilik suatu perusahaan tidak harus juga menjadi CEO. Keduanya mempunyai banyak perbedaan dan juga banyak persamaan. Setelah rapat selesai, semua jajaran direksi kembali bekerja ke tempatnya masing-masing, sementara Cassandra, Levin dan Lisa meninggalkan Manastarium Group. Mereka terlihat sudah berada di parkiran Manastarium Group. Tiba-tiba Cassandra memegang kedua pipi Levin dan menatap wajah sang suami dengan seksama. Katakan padaku, siapa kamu sebenarnya? Tanya Cassandra langsung, dengan wajah penuh kebingungan. Levin pura-pura bodoh, lantas menjawab. Apa maksudmu sayang? Aku Levin Manas, suamimu. Jawabnya lembut. Aku tahu itu, identitas kamu, kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Kamu siapa sebenarnya? Kenapa tiba-tiba kekayaanmu banyak sekali? Kenapa kamu membohongiku? Jangan bilang kamu masih menyembunyikan yang lainnya lagi. Cecar Cassandra dengan berbagai pertanyaan langsung. Levin menghela nafas panjang mendengar pertanyaan demi pertanyaan yang terlontar dari mulut sang istri, dia juga bingung mau menjawab apa. Karena semua kekayaannya didapat hanya sekejap mata, bagaimana mungkin menjelaskan pada Cassandra? Sandra, memangnya kenapa kalau suamimu kaya? Bukankah itu bagus? Sekarang kamu bisa menunjukkan pada semua orang, kalau mereka telah salah menilai Levin. Kau tegur Lisa yang mencoba mengambil hati Levin. Levin mengangguk-anggukan kepalanya sambil tersenyum, berharap Cassandra tidak mencecar banyak pertanyaan lagi. Bukan itu masalahnya, ih. Cassandra melepaskan tangannya dari pipi Levin, dia jongkok sambil memegangi kepalanya, masih bingung dengan apa yang telah terjadi. Perasaannya campur aduk, antara senang, khawatir, bingung dan marah terhadap sang suami yang tiba-tiba kehidupannya berubah sangat drastis. Sayang, kamu bilang ingin tidak diremehkan lagi oleh keluargamu. Apa kamu tidak suka aku yang seperti ini? Tanya Levin lembut. Cassandra mendongak, menatap sang suami dengan mata berkaca-kaca. Jujur aku senang karena kehidupanku akan berubah, tapi kenapa kamu menyembunyikan ini semua? Kenapa tidak jujur dari awal? Apa kamu sengaja untuk menguji cintaku? Jika itu benar aku kecewa padamu karena tidak percaya padaku. Sayang aku tidak pernah berpikir ke sana. Aku tahu kamu sangat mencintaiku, tapi ada alasan kenapa aku begini. Tolong percaya padaku. Jawab Levin terlihat gelisah atas pertanyaan yang keluar dari mulut sang istri seolah telah mempermainkannya. Cassandra menatap Levin dengan seksama, dia mencoba untuk melihat perasaan sang suami lewat tatapannya, tetapi itu percuma, entah kenapa dia sekarang meragukan sang suami karena telah menyembunyikan rahasia sebesar itu, selama beberapa tahun kebelakang. Aku mau pulang ke rumah ibu. Ucap Cassandra yang langsung beranjak berdiri dan masuk ke dalam mobil Lisa. Lisa, antar aku, cepat! Perintahnya tegas. Sayang, jangan seperti ini, aku mohon. Pinta Levin mengejar sang istri, tetapi Cassandra bergegas mengunci pintu mobil. Sayang, jangan begini, sayang. Teriak Levin dari luar mobil, sembari menggedor-gedor kaca mobil. Lisa menghela nafas, menghampiri Levin. Biarkan dia sendiri dulu, aku kalau jadi Cassandra juga akan melakukan hal yang sama. Dia pasti sangat terkejut, tunggulah sebentar aku pastikan dia baik-baik saja, Levin. Ucapnya mencoba menghibur. Lisa cepat! Teriak Cassandra dari dalam mobil. Iya, bawel! Sahut Lisa sembari menepuk bahu Levin dan bergegas memasuki mobil. Sayang! Teriak Levin saat mobil mulai meninggalkan dirinya, dia mengacak-acak rambutnya lantas berteriak. Arg! Miskin salah, kaya pun salah. Aku harus apa coba? Gerutunya kesal dengan wajah frustasi. Levin mendongak menatap langit, sebelum akhirnya memejamkan mata, mencoba untuk menenangkan dirinya. Bersamaan dengan itu seorang pria mengenakan jaket bertudung, memakai kacamata dan masker bergegas ke arah Levin dengan langkah cepat. Terlihat dia mengeluarkan pisau lipat dari saku jaketnya bersiap menghunuskannya ke Levin. Bab ke-18. Levin benar-benar frustasi dengan sikap Cassandra, yang tiba-tiba marah padanya setelah mengetahui dirinya memiliki perusahaan sebesar Manastarium Group. Padahal itu semua dia dapat dari sistem lotre, bukan sengaja menyembunyikan identitasnya. Tahu begini, lebih baik aku miskin saja, dihina pun tak masalah, asal Cassandra tidak marah padaku. Gumam Levin tidak berdaya, matanya berkaca-kaca menahan air mata. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba cincin yang diberikan oleh sistem yang melingkar di jari manis Levin mulai beresonansi. Levin merasa terkejut, karena ini adalah pertama kalinya cincin itu bereaksi. Mata Levin terfokus pada cincin yang mulai berkilau sejenak, dan perlahan tubuhnya mulai berubah menjadi transparan dan seketika menghilang. Apa yang terjadi? Gumam Levin dengan penuh kebingungan,
ia mencoba melihat ke bawah dan menyadari bahwa ia tidak bisa melihat tubuhnya sendiri. Tidak hanya tubuhnya, pakaian yang dikenakannya juga ikut menghilang dan menjadi transparan seperti tubuhnya. Levin merasa cemas dan bingung, ia mencoba meraba tubuhnya dengan tangan yang juga tidak terlihat, dan merasa lega ketika ia masih bisa merasakan keberadaan tubuhnya walaupun tidak terlihat. Dalam kebingungannya, ia mencoba memanggil sistem untuk meminta penjelasan mengenai perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Sistem, apa yang terjadi padaku? Mengapa tubuhku menjadi transparan dan menghilang seperti ini? Tanya Levin dengan suara yang penuh kekhawatiran. Layar hologram transparan muncul di depan Levin, memberikan penjelasan. Cincin penghilang keberadaan akan otomatis aktif saat Anda dalam bahaya. Membaca tulisan dalam layar hologram membuat Levin mengernyitkan dahi, ia tidak tahu apa maksudnya. Aktif jika dalam bahaya? Memangnya aku dalam bahaya? Tanyanya pada diri sendiri. Levin baru saja berkata seperti itu, tiba-tiba seorang pria bertudung membawa pisau tiba di sampingnya. Brengsek, kemana dia pergi? Gerutu pria itu terlihat kesal. Mendengar hal itu Levin menoleh, dia melihat pisau di tangan pria tersebut, matanya membelalak lebar. Tak percaya jika ternyata apa yang sistem beritahukan benar kau dirinya dalam bahaya. Terlihat Bruce masih kebingungan mencari keberadaan Levin yang tiba-tiba menghilang dari hadapannya. Levin merasakan amarah yang membara di dalam dadanya. Ia menyadari bahwa Bruce berniat membunuhnya. Dengan tubuh transparan, Levin mengepalkan tangannya erat, mengumpulkan kekuatan yang ada pada dirinya. Brengsek! Teriak Levin, tak mampu menahan emosinya. Dalam sekejap, tubuhnya melesat ke arah Bruce dan pukulan keras menghantam wajah pria itu. Duak! Pukulan itu terdengar keras, menggetarkan sekitar. Bruce terkejut, tubuhnya langsung terjungkal ke belakang. Ia jatuh terduduk di tanah dengan wajah penuh kebingungan dan rasa sakit. Arg! Rintih Bruce kesakitan. Darah segar mulai mengalir keluar dari hidungnya, merembes di balik masker yang ia kenakan. Ia mencoba memandang sekeliling, mencari tahu siapa yang telah memukulnya dengan begitu keras. Namun, tak ada yang tampak di sana, sehingga membuatnya kebingungan. Levin menatap Bruce dengan tatapan tajam, penuh amarah dan rasa sakit. Ia tak percaya bahwa akan ada orang yang berniat membunuhnya. Terlihat Bruce masih kebingungan, dia tidak tahu kenapa tiba-tiba dirinya terjatuh dan seolah terkena pukulan. Padahal di tempat tersebut tidak ada siapa-siapa. Bruce bergegas meraih pisau yang terjatuh di tanah dan langsung berdiri, menghinuskannya ke sana kemari, dengan rasa kesal yang mulai muncul. Cih, aku tidak tahu ternyata kau memiliki alat yang canggih. Aku tahu kau ada di sini, keluarlah, kita bertarung layaknya pria. Seru Bruce sembari melepaskan masker yang menutupi wajahnya. Bruce yang sudah terbiasa di dalam organisasi dunia gelap, tentu sudah terbiasa dengan alat-alat canggih yang digunakan. Walau ini pertama kalinya dia melihat ada yang bisa menghilangkan tubuhnya seperti Levin sekarang. Namun, bukannya takut dia malah bersemangat ingin mendapatkan alat tersebut. Levin mengerutkan kening saat Bruce menantangnya. Bertarung kayaknya pria? Kau saja tadi mau membunuhku dari belakang, sialan! Gerutu Levin dalam hati. Ayo keluarlah! Lawan aku! Teriak Bruce seperti orang gila sembari menghunuskan pisau di tangannya ke sana kemari. Levin tidak bisa menyerang Bruce begitu saja, mengingat gerakannya cukup terampil dalam memang pisau. Dia mencari cara untuk menyerang Bruce. Mata Levin bergerak ke sana kemari mencari sesuatu yang bisa digunakan, hingga dia melihat beberapa batu di bawah pohon dekat parkiran, pria itu menyeringai memiliki ide. Levin bergegas mengambil batu-batu tersebut, sesuai dugaan Levin batu tersebut ikut menghilang ketika dipegang olehnya. Cincin yang sangat bagus. Gumam Levin sembari menyeringai penuh arti lantas melirik Bruce. Keluarlah brengsek! Aku tahu kau ada di sini! Teriak Bruce masih sangat waspada. Swoosh! Duak! Arg! Bruce berteriak histeris ketika sebuah batu menghantam kepalanya, terlihat darah langsung mengalir. Bruce memegang kepalanya, dia melihat darah yang ada di tangannya, tatapannya berubah menjadi sangat marah. Berdebah! Keluarlah penge! Biug! Bruce belum selesai bicara, sebuah batu menghantam mulutnya, membuat dia seketika langsung terdiam dan terjungkal ke belakang, dengan beberapa gigi yang tanggal, akibat hantaman batu. Arg! Bruce memegangi mulutnya, dia meludah, mengeluarkan darah dan gigi yang patah akibat lemparan batu tersebut. Matanya berkaca-kaca melihat hal tersebut, ini pertama kalinya sebagai pembunuh bayaran kelas atas, dia dipermalukan seperti itu. Keluarlah bajingan! Suara Bruce mulai serak dan parau, efek dia ingin menangis tanggung, sembari beranjak berdiri lagi, masih dengan tangan memegangi pisau. Swoosh! Duak! Arg! Levin menghantam tangan Bruce yang memegangi pisau, hingga pisau tersebut jatuh ke tanah. Bruce meraung kesakitan sembari memegangi tangannya, bersamaan dengan itu Levin yang melihat kesempatan menyerang Bruce, dia langsung bergegas menghampirinya. Klap! Mata Bruce membelalak ketika merasakan ada yang menjambak rambutnya. Namun, baru saja dia mau bergerak, rambutnya terasa ditarik ke bawah dan... Duak! Bruce meringis kesakitan saat Levin ternyata menghantam wajahnya dengan lutut. Benturan itu sangat keras, membuat gigi depan Bruce beberapa patah lagi. Levin masih menjambak rambut Bruce, dia yang sudah kesal menghantamkannya ke tanah dengan keras. Duak! Ag! Bruce berteriak tertahan, ketika tulang hidungnya patah akibat benturan tersebut. Pria yang biasanya membunuh targetnya dengan begitu mudah, kini dia merasakan apa yang selama dirasakan targetnya. Levin melepaskan rambut Bruce ketika melihat pria itu tidak bergerak lagi, dia menghela nafas lega karena bisa menghadapi Bruce tanpa terluka.
Syukurlah, semua baik-baik saja. Ucap Levin sembari menghela nafas lega. Levin menatap Bruce dengan seksama, dia tidak tahu siapa orang itu dan baru pertama kali melihatnya. Dia bertanya-tanya kenapa orang yang tidak dirinya kenal ingin membunuhnya. Levin tidak pernah berhubungan dengan dunia gelap, jelas saja dia bingung kenapa hal tersebut bisa terjadi padanya. Swoosh! Mata Levin membelalak ketika tiba-tiba Bruce melayangkan pukulan kepadanya. Untung saja dia memiliki teknik bela diri campuran yang membuat refleksnya cukup bagus, hingga pukulan tersebut tidak mengenainya. Cuy! Aku pikir akan mudah membunuhmu. Kuakui kau hebat bisa membuatku seperti ini. Tahu begini aku akan membawa alat-alatku dan membunuhmu tanpa ragu. Ucap Bruce sembari meludah di depan Levin. Terlihat wajahnya sudah berlumuran darah, tetapi sorot matanya tampak tidak mau menyerah sama sekali, membuat Levin merasa heran siapa sebenarnya pria tersebut.